Ryzen 5 5600 GT. Merupakan salah satu CPU terbaru AMD yang diluncurkan pada tahun 2024 dengan harga MSRP sebesar $140. Atau kalau dirupiahin sekarang mungkin sekitar 2,3 jutaan. Yah, harusnya sih CPU ini bisa jadi 1 jutaan gitu ya, tapi rupiah kita tidak sedang baik-baik saja. Tapi yaudah, kita nggak akan bahas soal itu ya. Nah, sama seperti keluarga Ryzen 5000 series lainnya, Ryzen 5 5600 GT ini menggunakan arsitektur Zen 3 dengan codename Cezanne. Dan juga karena ini Ryzen 5000 series gitu ya, dia menggunakan soket AM4. Bentar. Nah, karena ada huruf G ya di Ryzen 5 5600 GT itu, dia punya iGPU atau Integrated GPU AMD Radeon Vega 7. Dan juga Ryzen 5 5600 GT ini menggunakan konfigurasi 6 core 12 thread. Bentar, ini kok dipikir-pikir mirip Ryzen 5 5600G sih? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Jeffrey Gatara Putra di channel Pemula IT pastinya. Dan di video kali ini kita akan memasuki segmen bahas IT. Ya, AMD sampai sekarang masih belum mensuntik mati AMD Ryzen 5000 series atau lebih tepatnya soket AM4 ini. Dibuktikan dengan diluncurkannya Ryzen 5 5600 GT pada tahun 2024 ini. Nah, sebenarnya saya mau langsung to the point aja gitu ya. Ryzen 5 5600 GT ini bisa jadi solusi buat teman-teman yang mau rakit PC dengan budget di bawah 5 jutaan, atau bahkan buat teman-teman yang sebelumnya pakai soket AM4, bahkan dengan motherboard kelas bawah pun seperti A320M. Ryzen 5 5600 GT ini bisa jadi solusi upgrade. Karena iGPU dari Ryzen 5 5600 GT ini sangat mumpuni, yaitu Radeon Vega 7, dimana kalian hanya dengan iGPU Radeon Vega 7 ini kalian bisa main game settingan ya medium ke kanan dikit gitu ya, dengan resolusi 768p sampai 1080p. Loh, emang bisa bang? Kan VRAM-nya cuma 2GB gitu. Emang VRAM 2GB zaman sekarang bisa apa gitu ya? Oke, sebelum itu kita bahas dulu spesifikasi lengkap dari Ryzen 5 5600 GT ini, dan sebagai pembanding saya bandingkan dengan Ryzen 5 5600G. Oke, teman-teman bisa lihat tabel berikut, ada spesifikasi lengkap dari Ryzen 5 5600 GT dan di sebelahnya ada Ryzen 5 5600G. Loh, kok yang 5600G kosong bang? Tenang, saya isi dulu bentar ya. Ini bisa dibilang kembar tapi nggak identik gitu ya. Jadi kembar tapi ada bedanya dikit. Jadi beda dikit tapi sama. Ya, Ryzen 5 5600 GT dan Ryzen 5 5600G. Kenapa mereka bisa mirip gitu? Karena Ryzen 5 5600 GT ini ada huruf T-nya doang gitu, yang berarti mungkin Gran Turismo. Enggak, bukan. GT itu mungkin T-nya itu turbo, karena teman-teman bisa lihat di sini pada bagian clock speed-nya. Di sini Ryzen 5 5600 GT ini T-nya itu mungkin turbo kali ya, karena dia memiliki turbo boost up to 4,6 GHz atau 200 MHz lebih kenceng dari Ryzen 5 5600G. Tapi di sini yang GT ini clock speed atau base clock-nya ini cuman 3,6 GHz. Jadi mungkin ada beberapa skenario atau mungkin pengujian tertentu yang bisa jadi Ryzen 5 5600 GT ini lebih cepat atau bahkan lebih lambat dari Ryzen 5 5600G. Lalu untuk spek yang lainnya bisa dibilang hampir sama persis gitu ya. Yang membedakan hanya clock speed dan juga menurut website Tech Power Up ya, Ryzen 5 5600 GT ini ada PPT ya, tapi bukan PowerPoint ya, sebesar 61 sampai 88 watt. Dan mungkin sebagai pembanding lagi gitu ya, saya bandingkan dengan Ryzen 5 4500 yang menggunakan arsitektur Zen 2 atau satu generasi di bawah Ryzen 5000 series. Terdapat beberapa perbedaan, diantaranya yang paling fatal atau mungkin yang paling berpengaruh untuk performa adalah arsitekturnya. Di sini Ryzen 5 5600 GT ini udah pakai arsitektur Zen 3, sedangkan Ryzen 5 4500 masih menggunakan arsitektur Zen 2 atau arsitektur yang sama dengan Ryzen 3000 series. Dan juga untuk L3 cache-nya di sini Ryzen 5 5600 GT ini sebesar 16 MB, sedangkan yang Ryzen 5 4500 cuma 8 MB.
Lalu untuk turbo boostnya di sini 500 MHz lebih lambat ya dari Ryzen 5 5600 GT sebesar 4,1 GHz. Dan untuk Ryzen 5 4500 di sini karena nggak ada huruf G, jadi dia nggak ada iGPU atau iGPU-nya itu di disable. Dan ya nanti kalian bisa lihat sendiri gitu ya, peningkatan performa dari Ryzen 4000 series ke 5000 series, atau lebih tepatnya peningkatan performa dari Zen 2 ke Zen 3 itu seperti apa, walaupun hanya berbeda satu generasi dan sama-sama memiliki 6 core dan 12 thread. Oke, tadi kan kita lihat Ryzen 5 5600 GT dan yang versi G aja itu kan spesifikasinya beda dikit gitu ya, mirip-mirip banget atau hampir bisa dibilang kembar dikit tapi nggak identik gitu ya. Tapi ada satu perbedaannya, yaitu si Ryzen 5 5600 GT ini punya nilai PPT atau Package Power Tracking yang lebih fleksibel. Kalau mengacu pada website techpowerup.com. Untuk package power trackingnya sendiri yaitu antara 61 sampai 88 watt. Nah ini tuh artinya si Ryzen 5 5600 GT ini bisa menarik daya yang lebih tinggi saat dibutuhkan. Misalnya kalau kalian lagi render video atau mungkin lagi main game yang bisa dibilang CPU intensif banget. Nah karena bisa dibilang Ryzen 5 5600 GT ini lebih lapar daya dikit gitu ya dibandingin Ryzen 5 5600G, seharusnya Ryzen 5 5600 GT ini bisa menghasilkan panas yang lebih panas. Ya intinya bisa lebih panas dari Ryzen 5 5600G. Jadi ya kalau bisa kalian pakai cooling yang bagus lah untuk memaksimalkan potensi dari Ryzen 5 5600 GT ini. Nah, tadi kita bahas soal Ryzen 5 5600 GT. Sekarang kita bahas sedikit soal yang di dalam Ryzen 5 5600 GT-nya, yaitu adalah Radeon Vega 7 pada Ryzen 5 5600 GT yang memiliki turbo boost up to 1900 MHz atau 1,9 GHz ya. Nah, banyak yang bilang iGPU Radeon Vega 7 ini performanya untuk gaming ya mirip-mirip sama GTX 750 Ti, bahkan bisa lebih kenceng dikit untuk beberapa skenario. Nah inilah salah satu daya tarik utama gitu ya kalau kalian membeli APU Ryzen 5 5600 GT ini. Dengan clock speed yang cukup tinggi yaitu tadi ya 1,9 GHz dan shader unit sebanyak 448, Radeon Vega 7 pada Ryzen 5 5600 GT ini harusnya bisa mampu untuk menjalankan game dengan resolusi minimal 768p sampai 1080p. Asalkan ya kalian tuh setting VRAM-nya di 2GB. Tapi kalau kalian misal sebelumnya baru rakit PC gitu ya, yang RAM-nya cuma 8GB doang ya, saya saranin sih setting VRAM-nya di 1GB dulu aja buat awal-awal. Dan wajib dual channel untuk memaksimalkan iGPU ini. Oke, kita langsung saja masuk ke benchmark dari Ryzen 5 5600 GT ini tanpa menggunakan GPU discrete, dan ada beberapa sebagai pembanding saya bandingkan dengan generasi yang sebelumnya yaitu Ryzen 5 4500 yang menggunakan arsitektur Zen 2. Let's go. Oke, untuk benchmark pertama di sini ada Cinebench series gitu ya, ada Cinebench R15, Cinebench R20 dan Cinebench R23. Sebagai pembanding di sini saya bandingkan dengan Ryzen 5 4500 atau arsitektur yang lebih lama yaitu arsitektur Zen 2. Jadi bisa dibilang ini Zen 2 versus Zen 3. Oke, untuk skor Cinebench R15 tentu saja semuanya lebih unggul gitu ya, baik multi-core ataupun single core. Tapi yang mengejutkan di sini walaupun clock speednya itu beda dikit gitu ya. Untuk base clocknya sama-sama 3,6, sedangkan untuk turbo boostnya itu beda 500 MHz. Tapi di sini juga nampak perbedaan performa dari Zen 2 ke Zen 3 tuh lumayan tinggi. Untuk skor Cinebench R15, untuk multicore-nya Ryzen 5 5600 GT itu ada pada 1741, sedangkan Ryzen 5 4500 tuh ada pada 1456. Lalu untuk single core-nya Ryzen 5 5600 GT ini ada pada 241, sedangkan Ryzen 5 4500 ada pada 180. Lalu next ke Cinebench R20, di sini mantap juga ya. Ryzen 5 5600 GT ini ada pada 4141, sedangkan Ryzen 5 4500 nih ada pada 3369 ya. Jauh juga. Lalu untuk single core-nya Ryzen 5 5600 GT ini ada pada 580, sedangkan Ryzen 5 4500 ada pada 466. Lalu Cinebench yang terakhir yang saya coba adalah Cinebench R23. Ryzen 5 5600 GT ini skornya untuk multicore 10460, sedangkan Ryzen 5 4500 cuma 8700. Nggak cuman sih, tapi ini perbedaan performanya cukup signifikan ya antara Zen 2 dan Zen 3 untuk performance multicore di Cinebench R15. Lalu untuk single core performance-nya Ryzen 5 5600 GT ada pada 1497 dan Ryzen 5 4500 ada pada 1208. Oke, untuk 3D Mark di sini untuk CPU score
Ryzen 5 4500 ada pada 6808, sedangkan si Ryzen 5 5600 GT ada pada 7044. Oke, sudah cukup untuk benchmark sintetis. Kita masuk ke benchmark yang paling saya suka, yaitu video editing. Di sini bisa dibilang Ryzen 5 5600 GT ini walaupun dia hanya memiliki VRAM 2GB dan juga ini cuman iGPU gitu ya, yang biasanya iGPU itu diremehkan, dia perform lumayan oke untuk kebutuhan video editing. Saya jarang mengalami yang namanya nge-lag pada saat proses video editing ya, tapi itu dengan catatan ngedit di 1080p ya, bukan di 4K dan pakai VRAM yang 2GB gitu. Dan pada saat proses encoding pun juga lumayan cepet ya. Ryzen 5 5600 GT dengan Radeon Vega 7-nya menggunakan rendering OpenCL gitu ya. Rendering 1080p 24 fps dengan durasi 10 menit mampu merender dengan waktu 9 menit 55 detik. Lalu untuk 1080p 30 fps dengan durasi 10 menit juga mampu ngerender dengan waktu 11 menit 21 detik. Dan yang paling berat 1080p 60 fps 10 menit mampu merender dengan waktu 18 menit 49 detik. Lalu ada benchmark Blender ya. Di sini saya ngetes BMW dan Classroom. Untuk BMW dan Classroom di sini saya coba 3 metode. Pertama CPU plus iGPU, kedua Radeon Vega 7-nya doang atau iGPU-nya doang, dan yang ketiga yaitu Ryzen 5 atau si CPU-nya doang. Oke, untuk yang pertama, untuk BMW di sini tentu saja kombinasi CPU plus iGPU paling kenceng ya, yaitu ada pada 3 menit 38 detik. Sedangkan kalau pakai iGPU only tuh ada pada 4 menit 29 detik dan pakai CPU doang tuh ada pada 4 menit 10 detik. Mungkin ini terjadi karena CPU Ryzen 5 5600 GT ini cukup powerful, menggunakan 6 core 12 thread gitu ya. Jadinya performa rendering 3D-nya cukup baik karena menggunakan konfigurasi 6 core 12 thread tadi. Lalu untuk render Classroom di sini juga terlihat perbedaan yang cukup signifikan antara penggunaan CPU plus GPU dan penggunaan salah satunya doang. Untuk CPU plus iGPU di sini mampu merender dengan waktu 8 menit 34 detik, sedangkan untuk CPU only ataupun iGPU only hanya mampu merender dengan waktu 9 menit 20 detikan. Jadi kalau kalian mau render 3D buat awal-awal gitu, buat belajar rendering 3D, performa iGPU-nya sangat bisa diandalkan untuk kebutuhan 3D modeling buat awal-awal. Lalu untuk video editing, sayangnya DaVinci Resolve 19 yang baru ini karena dia baru support hardware encoding gitu ya. Jadinya ya Radeon Vega 7 ini mungkin belum memiliki support gitu ya. Jadi saya nggak bisa ngetes DaVinci Resolve versi 19 beta. Oke, kita masuk ke benchmark yang kalian suka, yaitu gaming tanpa GPU discrete. Mantap cuy. Pertama, game wajib benchmark ya, ada GTA 5. Untuk GTA 5 di sini saya coba 4 skenario. Skenario pertama ada 768p, render scale 1,5 atau mungkin mirip-mirip sama 1080p dan sambil direkam. Dengan settingan high sambil rekam 1080p ini bisa dapat average FPS sebanyak 48 fps. Sedangkan kalau tanpa rekam bisa dapat average FPS sebanyak 57 fps. Lalu untuk resolusi 768p native di sini tanpa render scale 1,5 atau beneran 768p di settingan high juga. Ini walaupun iGPU yang VRAM cuma 2GB gitu ya, ini mampu main GTA 5 high 768p sebanyak 83 fps sambil rekam. Bahkan kalau nggak sambil rekam, dia mampu average FPS-nya di 100 fps-an gitu ya. Ini sangat mantap banget gitu ya, walaupun sekelas iGPU. Lalu ada PUBG Steam. Di sini saya coba 3 skenario. Yang pertama 768p high 1,2 atau hampir 1080p ya. Tanpa rekam di sini dapat 39 fps untuk rata-ratanya ya. Ya, tidak cukup playable untuk game kompetitif seperti ini. Jadi saya sarankan untuk diturunkan ke medium atau ke low. Namun mohon maaf teman-teman, di sini saya lupa untuk sambil rekam di 768p, saya lupa settingannya apa gitu ya. Tapi rata-rata saat sambil rekam ini dapat 54 fps-an. Dilihat-lihat sih ini settingannya medium sih ya, tapi mohon maaf lagi-lagi teman-teman gitu ya. Ini saya lupa settingannya apa. Dan yang masuk ke data log pada Huawei Info atau MSI Afterburner nih cuman yang 768p low render scale 90%. Di sini saya mau ngetes untuk kompetitif. Rata kiri gitu ya, PUBG Steam 768p low 0,9 render scale di sini dapat 84 fps untuk rata-ratanya. Ya ini cocok buat teman-teman yang pakai monitor 60Hz atau 75Hz gitu ya. Buat main game PUBG Steam buat awal-awal, buat kompetitif. Ngomongin soal kompetitif, di sini saya juga ngetes 2 game kompetitif yaitu Valorant dan CS2. Valorant di sini ini sangat mantep ya untuk kebutuhan rekam dan tanpa rekam menggunakan OBS H265 gitu ya. Karena Valorant ini lebih ke CPU karena game FPS gitu ya.
mau rekam maupun tidak dia nggak berpengaruh pada hasil FPS-nya. Karena saya ngerekam pakai H265 atau hardware encoding atau bisa dibilang pakai iGPU-nya. Jadi karena game FPS ini lebih ke CPU dan juga saya mainnya di low, jadi mau rekam atau tidak pun tidak mempengaruhi FPS. Dan rata-rata FPS-nya ada pada 168 FPS baik rekam maupun tidak. Dan untuk game CS2, di sini game CS2 ini beda sama CS:GO gitu ya. Dia lebih berat, jadinya GPU ini lebih berpengaruh untuk game CS2. Dan ya bisa dilihat untuk kebutuhan game CS2 di resolusi 768p gitu ya. Di settingan low dapat rata-rata 134 FPS, sedangkan di medium dapat 100 FPS. Tapi kalau kalian pakai GPU discrete gitu ya, yang lebih kencang dari Radeon Vega 7 ini, mau kalian main di medium atau bahkan di high atau very high, harusnya perbedaan FPS-nya nggak terlalu jauh, karena GPU-nya aja udah kenceng gitu ya. Dan lagi-lagi kalau kalian mau menghasilkan FPS yang tumpah-tumpah di game FPS seperti CS2 ini atau Valorant, kalian pilih CPU yang kenceng kayak Ryzen 5 5600 GT ini. Udah mampu menghasilkan average FPS di 134 FPS untuk settingan low. Oke, game selanjutnya ada Apex Legends ya, game kompetitif juga. Di sini karena ini game kompetitif gitu ya, nggak mungkin main di bawah 60 FPS, nggak akan tenang gitu ya, nggak akan enak. Jadi saya main di resolusi 768p settingan low, dapat rata-rata di 78 FPS. Ini cukup playable ya untuk main game Apex Legends. Dan yang terakhir ada game Genshin Impact. Di sini saya main di resolusi 768p juga, tapi render scale di 1,0 atau beneran 768p. Tapi settingannya high, jadi grafisnya mantep lah. Untuk sambil rekam di sini FPS-nya ada pada 45 FPS, dan kalau tidak sambil rekam rata-rata FPS-nya adalah 49 FPS. Ya cukup playable lah untuk game Genshin Impact yang bukan kompetitif. Bukan kan harusnya? Oke, kita masuk ke analisis konsumsi daya di sini. Untuk kebutuhan stress test di Cinebench R23, rata-rata konsumsi dayanya ada pada 63 watt. Dan untuk main game Valorant doang sih dia rata-rata ada pada 54 watt. Ya, ini sangat hemat daya gitu ya, mengingat tadi kita main Valorant di 160 FPS-an gitu ya. Tapi konsumsi daya cuma 54 watt gitu ya. Si Ryzen 5 5600 GT ini hemat daya banget gitu. Tapi dengan melihat grafik tersebut gitu ya, seharusnya Ryzen 5 5600 GT ini potensinya bisa lebih baik lagi atau bisa lebih maksimal lagi kalau kalian pakai CPU cooler yang lebih bagus. Karena bisa dilihat ya teman-teman, di awal dia mengkonsumsi daya sekitar 70-80 watt gitu ya, tapi lama-lama dia turun gitu ke rata-rata di 65 wattan. Hal ini tuh bisa terjadi karena panas yang dihasilkan oleh si Ryzen 5 ini tuh lumayan panas gitu ya, di sekitar 95 derajatan. Teman-teman bisa lihat chart berikut untuk membuktikan hal ini lebih lanjut gitu ya. Pada saat dia naik ke 90 derajat Celciusan, konsumsi daya dia juga turun di 65 wattan, yang seharusnya dia bisa lebih dari 65 watt gitu, karena PPT dia tuh ada pada 61-88 watt. Ini juga dibuktikan pada clock speed versus temperatur di sini gitu ya. Clock speednya itu seharusnya bisa nyentuh 4,6 GHz gitu ya untuk single core-nya ya. Di sini saya analisis di yang core yang 03 karena ini core yang paling panas dan juga core yang paling kenceng pada saat proses pengujian Cinebench R15. Di sini terbukti pada saat dia itu nyentuh 95 derajat, dia bakal throttling. Jadinya dia nggak mampu menyentuh 4,6 GHz terus-terusan, bahkan nggak mampu ya di awal juga. Jadinya si Core 3 ini nggak bisa nyentuh 4,6 GHz karena suhu 95 derajat ini bikin dia throttling. Jadi kalau kalian pakai cooling yang lebih bagus dari ini sih ya, harusnya sih ya kalian bisa memaksimalkan potensi dari Ryzen 5 5600 GT ini dan bisa nyentuh 4,6 GHz untuk beberapa skenario tertentu yang dibutuhkan tentunya. Oke, itu tadi beberapa performa ya atau benchmark gaming, editing, dan juga sintetis dari Ryzen 5 5600 GT atau Ryzen 5 5600G versi refresh ya. Ya, dengan harga ya, kalau saya cek di toko online tuh di Enter Komputer tuh harganya sekitar hampir 300.000 lebih mahal dari Ryzen 5 5600G. Tapi dibanding yang 5600 GT sih ya, saya lebih menarik sama harga si Ryzen 5 5500 GT gitu. Karena harganya cuma 1,9 jutaan gitu ya. 100.000 lebih murah dari 5600G, tapi dia turbo boostnya sama-sama di 4,4 GHz gitu. Ya, tapi balik lagi kalau misal harga rupiah tuh nggak setinggi sekarang gitu ya,
Ryzen 5 5600 GT ataupun Ryzen 5 5500 GT itu bisa jadi menarik banget gitu ya. Karena kalau misal rupiahnya nggak kayak sekarang gitu, kedua CPU ini bisa harganya 1 jutaan aja gitu, nggak nyampe 2 jutaan kayak si 5600 GT ini. Oke, kita langsung saja masuk ke kesimpulan ya. Ryzen 5 5600 GT ini menjadi solusi yang sangat menarik buat teman-teman yang mau rakit PC dengan budget mungkin under 5 jutaan tanpa menggunakan GPU discrete. Karena tanpa menggunakan GPU discrete aja gitu ya, ini udah cukup kenceng karena performanya tuh mirip-mirip sama GTX 750 Ti yang ya kalau kalian beli GPU discrete lagi gitu kan keluar budget lagi gitu ya. Ditambah karena nggak pakai GPU discrete gitu, jadi ini cocok banget buat teman-teman yang mau rakit PC tanpa takut tagihan listrik di rumah itu melejit karena rakit PC pakai GPU tuh butuh daya yang lumayan gitu dibandingin rakit PC tanpa GPU discrete. Nah, karena nggak pakai GPU discrete juga gitu ya, ini PC cocok banget buat teman-teman yang misal ngekos gitu, karena biasanya listrik kos-kosan tuh nggak gede-gede banget ya. Kalau kalian misal rakit PC tanpa GPU, jadinya kalian nggak dimarahin ibu kos juga gitu, karena nggak makan listrik gede, ditambah nggak bikin listrik jelek juga ya. Tapi itu tergantung juga dari power supply yang kalian pakai. Dan juga selain jadi solusi rakit PC dengan budget di bawah 5 jutaan, ini cocok buat jadi solusi upgrade buat teman-teman yang sebelumnya pakai soket AM4 atau Ryzen yang jadul kayak misal Ryzen 2200G, Ryzen 5 2400G, bahkan Ryzen 5 3400G. Bahkan buat teman-teman yang pakai beberapa motherboard dengan soket AM4 dengan chipset A320M ya, kalian bisa upgrade ke Ryzen 5 5600 GT ini. Karena ada banyak gitu ya motherboard A320M yang support hingga Ryzen 5000 series. Contohnya yang saya pakai ini adalah Asus A320MK yang support sampai Ryzen 5000 series. Mantap sekali. Jadi ya ini bisa jadi solusi upgrade gitu ya, daripada kalian beli CPU plus GPU lagi buat meningkatkan performa gitu. Yang sebelumnya pakai 4 core 8 thread lalu pengen nyobain 6 core 12 thread dan performa iGPU yang kenceng gitu ya. Ryzen 5 5600 GT ini bisa jadi solusi buat teman-teman. Oke, itu tadi beberapa penjelasan tentang Ryzen 5 5600 GT. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika ada pertanyaan boleh komen di bawah. Jangan lupa tekan tombol subrek, nyalakan lonceng notifikasinya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan dalam penyampaian informasi. Saya Jofri Putra. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.